Hai Otakers, video kali ini kita akan membahas tentang vaksin dan bagaimana cara kerja vaksin virus corona dalam tubuh. Jangan sampai di skip ya. Sejak merebaknya virus corona, penyebab pandemi COVID-19, tak sedikit pihak yang tertuju pada vaksin. Berbagai pihak berlomba-lomba untuk mengembangkan vaksin virus corona. Apa alasannya? Cukup simpel. Lantaran hanya vaksinlah yang bisa mencegah seseorang terhindar dari sebuah penyakit. Vaksin sendiri merupakan suatu bahan atau produk yang digunakan untuk menghasilkan sistem imun dari berbagai penyakit. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, vaksinasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit. Kok bisa? Sebab membantu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen seperti virus atau bakteri yang kemudian membuat tubuh aman dari penyakit yang disebabkannya. Bagaimana cara kerja vaksin virus corona dalam tubuh? Sebenarnya, cara vaksin COVID-19 tak berbeda jauh pada vaksin umumnya. Berikut ini cara kerja vaksin. Jadi, setelah vaksin disuntikkan ke bagian lengan kiri kita, vaksin akan membawa kode genetik protein spike ke sel tubuh dan tubuh akan memulai produksi protein spike sendiri. Kemudian, sel kekebalan tubuh dalam darah mengenali protein spike tersebut sebagai si penyusup, lalu memulai reaksi sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan mulai membuat antibodi yang menempel pada protein spike serta membuat sel kekebalan tubuh atau sel T yang dapat menargetkan dan menghancurkan sel yang memperlihatkan protein spike. Lalu sel kekebalan tubuh akan berkomunikasi sehingga akan diproduksi sel kekebalan tubuh yang lebih banyak untuk membantu mengalahkan si penyusup ini. Kemudian sistem kekebalan tubuh akan memproduksi sel memori. Jadi, jika mereka melihat virus corona di masa mendatang, antibodi dan sel T akan diproduksi secara cepat untuk menghentikan virus corona menyebar ke seluruh tubuh dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh penyakit COVID-19. Jadi intinya, vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Dengan vaksin ini, tubuh akan mengenali, kemudian melawan dan mengingat cara melawan virus atau bakteri pembawa penyakit. Lalu, mengapa setelah vaksin kita tetap tertular atau terkena virus corona? Jawabannya adalah karena herd immunity belum terbentuk dengan sempurna. Herd immunity ini adalah titik di mana ada cukup banyak orang yang telah terinfeksi atau divaksinasi sehingga penularan di satu komunitas tidak terjadi lagi. Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, vaksin COVID-19 perlu diberikan kepada 70-85% dari populasi di satu wilayah sudah divaksin. Nah, yang dikhawatirkan ini herd immunity tidak bertahan lama jika goal persentase tersebut tak kunjung tercapai, baik karena lambatnya proses vaksinasi atau masyarakat yang tak bersedia divaksin. Apalagi timbul sejumlah varian virus corona baru, semakin besar penyebaran varian baru, maka akan semakin besar pula kemungkinan timbulnya mutasi baru. Jika masih banyak masyarakat yang mengabaikan pembatasan mobilitas, herd immunity ini akan sulit dicapai. Padahal, pembatasan bukan hanya untuk berfungsi meminimalkan penularan, tetapi juga untuk menekankan resiko timbulnya mutasi baru. Dan risiko yang lebih buruknya lagi, semakin variatif mutasi corona, maka akan semakin tinggi potensi vaksin tak mempan dalam mengatasi infeksi COVID-19.
Dalam tubuh seseorang ini bisa mereplikasi satu varian. Kemudian varian tersebut kebal terhadap vaksin. Nah, orang ini kemudian menularkan lagi ke orang lain yang meski sudah divaksin. Jadi virusnya akan resisten dan ini adalah hal dari skenario yang terburuk. Jadi herd immunity ini bisa kebentuk kalau minimal sudah 80% semua orang telah divaksin lengkap sampai tahap kedua. Oleh karena itu, mumpung vaksin gratis, segera ajak orang-orang sekitar kalian yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Kemudian yang belum subscribe, yuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam dari Sabang sampai Merauke.